Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul mengikuti rangkaian acara presentasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Matakwari. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta al dan sahabat sekalian. Adapun yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matakwari, Bapak M. Ali SPD MPD, Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Matakwari, kemudian guru SMP Negeri 1 Matakwari yang telah berhadir pada acara hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara presentasi yang berlangsung pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, kita mulai. Mengawali acara, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran dalam hati masing-masing agar acara kita diberkahi oleh Allah. Kita baca sama-sama ya. Al-Fatihah. Selesai. Amin Allahumma amin. Semoga acara kita berlangsung dengan lancar hari ini ya. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuki ke dalam inti acara, yaitu presentasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Matakwari, yaitu Ibu Nina SPD dengan PT Ibu Rafika Husna SPD. Kepada Ibu Tilawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Puji berserta syukur, mari sama
Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Kalau kita bicara budaya positif, ini tidak asing di dunia kita. Kita sebagai guru ini merupakan profesi yang sangat profesional, di mana kita melakukan berbagai tugas. Tugas guru tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajarkan, namun kita juga melatih. Kemudian juga kita mengevaluasi. Dalam pendidikan Indonesia, kita mengenal seorang tokoh pendidikan yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau juga seorang kiai. Dari pemikiran beliau lahir berbagai filosofi yang digunakan sebagai tuntunan dalam pendidikan nasional Indonesia. Salah satunya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, kemudian juga menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kekuatan diri, sehingga bisa menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Selain itu, ada filosofi yang lain bahwa Ki Hajar Dewantara menggambarkan proses pendidikan itu ibarat seperti bertani atau berkebun, di mana guru merupakan sebagai petani, sedangkan sekolah itu diibaratkan sebagai lahan. Murid ini diibaratkan sebagai bumi. Untuk dapat menuntun tumbuhnya benih ini sesuai dengan keinginan, disitulah peran dari petani dengan tanam-tanam dinginnya inilah yang menuntun keberhasilan yang akan diperoleh nantinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan terus. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini, di mana budaya positif ini bisa kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilaksanakan. Kebiasaan ini berpihak pada murid dan tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun latar belakang menerapkan budaya positif, yaitu menciptakan suasana yang mendukung. Jadi dengan adanya suasana yang mendukung, pembelajaran akan berlangsung secara kondusif, di mana dengan suasana positif ini, murid dan guru menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa adanya beban, tetapi melainkan suatu kebutuhan. Suasana positif ini juga bisa membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol
pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, ini ada sebuah teori yang disampaikan oleh Dr. William Blasser, di mana beliau ini meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mungkin selama ini kita salah memahami apa itu kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat menurut William Blasser, dia meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, burung ini mengontrol burung. Jadi menurut teori ini, burung itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol burung. Jadi si burung ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan positif itu yaitu bujukan ataupun rayuan ataupun hadiah. Itu tidak selalu efektif untuk menumbuhkan motivasi pada anak. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Mungkin di satu pihak ini bisa kita lakukan, namun ada juga pada anak-anak tertentu, apabila kita kritik kemudian kita membuat dia merasa bersalah, ini tidak membuat kita semangatnya, tapi malah membuat dia terpuruk. Dia akan terus menyesali apa yang dilakukannya. Selanjutnya, orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru di sini mungkin kita merasa bertanggung jawab atas semua perilaku tindakan yang dilakukan oleh anak. Jadi kadang-kadang kita memaksa apa yang kita hendaki diikuti oleh peserta didik kita. Baik, kita lanjutkan. Dalam proses pembelajaran ini kita banyak mengenal teori-teori pembelajaran. Salah satunya yaitu teori stimulus respon. Ini kita kenal dengan teori behaviorisme. Kemudian kita bandingkan di sini dengan teori kontrol oleh William Blasser. Di sini tampak perbedaan. Di mana kita lihat yang pertama, menurut teori stimulus respon, bahwa kita menganggap kebutuhan siswa itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita di sini dicoba untuk memahami pandangan orang lain tentang sesuatu. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku yang ada itu apakah baik ataupun buruk itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, tapi menurut teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam teori stimulus kontrol juga ada model pemikiran menang kalah.
Baik Bapak Ibu, langkah apa yang selanjutnya untuk menerapkan budaya positif? Yaitu dengan melakukan penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi pendekatan di sini pendekatan tanpa kekerasan. Ini kita menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya hadiah. Pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara kita sebagai seorang guru yang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak-anak. Pendekatan positif ini menitikberatkan pada penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, tapi di sini memotivasi dan merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Penerapan budaya positif ini kita awali berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi setiap manusia kita dalam hati kita itu punya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin kita capai, di mana nilai-nilai kebajikan itu memiliki tujuan yang mulia. Ini tercermin kalau kita bicara masalah nilai kebajikan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai kebajikan ini bisa juga kita lihat dari sikap murid, di mana ada rasanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Untuk menerapkan budaya positif ini juga kita harus memahami bahwa manusia itu berbeda, tetapi pada dasarnya manusia ini memiliki kebutuhan yang sama. Di sini dikelompokkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita mulai dengan survival. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana seseorang memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, belonging. Pada kebutuhan ini, seseorang membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, merupakan bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, power. Jadi semua orang memiliki kekuatan, di mana pada kebutuhan power ini seseorang itu merasa bahwa dirinya memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu freedom, kebebasan. Semua orang ingin dia menjadi pribadi yang mandiri, kemudian dia bebas memilih pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, kemudian dia juga mampu mengendalikan dirinya tanpa pengaruh orang lain. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini bisa diwujudkan dengan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang membuat terjadinya suatu tindakan. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada motifnya. Motivasi ini ada 2 macam. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa paksaan
lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Ada hubungan antara 5 kebutuhan manusia dengan motivasi perilaku ini. Jadi Bapak Ibu mungkin di kelas kita pernah menjumpai, bahkan sering ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Misalnya sering kalau di kelas dia sering tertidur. Mungkin kita di kelas ini langsung memvonis dia, kenapa kamu tidur di kelas, maupun dengan bahasa-bahasa yang sedikit marah-marah, ya? Karena kesalahan yang dilakukannya. Padahal Bapak Ibu, apabila kita telusuri lebih jauh, kita lakukan pendekatan dengan anak ini untuk mengetahui apa alasan, apa penyebab dari kesalahan yang dilakukan ini. Mungkin nanti kita akan dapatkan Bapak Ibu. Mungkin saja si anak ini tidur di kelas karena pada pagi hari dia belum makan, ataupun tadi malam dia tidurnya terlambat karena main game. Jadi dari hal itu kita tahu Bapak Ibu. Jadi perilaku yang dia lakukan ini ada penyebabnya. Penyebabnya salah satunya tadi yaitu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan tindakan tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini mengajarkan kita lebih peka untuk mengenal karakteristik dan perilaku peserta didik. Dalam penerapan disiplin positif kita mengenal ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba spontanitas menurut keadaan. Kemudian dalam hukuman ini kita tidak melibatkan siswa, tapi yang kita lakukan adalah berupa sebelah pihak. Hukuman ini bisa berupa hukuman fisik, juga berupa psikis. Konsekuensi ini terencana sesuai dengan aturan yang dibuat, tetapi ada dampak negatifnya di mana murid merasa tidak nyaman. Kemudian di sini sikap kita sebagai guru selalu memonitor murid. Kita lanjutkan yaitu restitusi. Restitusi ini adalah suatu kegiatan proses menciptakan kondisi yang baik untuk murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini juga kita akan berkolaborasi untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat salah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita saksikan video.
Sesi akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR kemarin diberikan dan letakkan di meja. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lanjut, aku senang lihatnya. Ya, hati-hati, tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang lanjut lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat menjadi tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai di malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira kita saat ini dalam pembelajaran kita di kelas, kita berada di posisi yang mana? Sering menghukum, Gimana Bu Jami? Silakan Bu. sering menghukum, Bu. Membuat merasa bersalah. Ya, Selama ini karena kita terlalu fokus kepada tentang pengaturan sekolah, jadi kita cenderung melakukan posisi kontrol penghukum. terima kasih. Kepada Ibu Jamet Rahmi. Selanjutnya ada ibu yang lain yang ingin memberikan pendapat. Ya, silakan kepada Ibu Supriyani SPD. Baik, terima kasih kepada Ibu Ila yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi dari video tadi setelah saya simak ya, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh
kemudian bahasa tubuh yang mengintimidasi, ya, dengan melotot, menuju-nuju. Kemudian efek dari penghukum ini membuat murid kita ini marah, kemudian juga merasa dendam, bahkan bisa menimbulkan sifat agresif. Jadi dia bisa bertindak di luar kendalinya karena hukuman yang kita berikan. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada kondisi ini biasanya suara guru itu memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu cenderung merapat kepada anak dan seperti lesu. Jadi ekspresi dari kesedihan. Jadi di sini hasil yang didapatkan apabila kita membuat merasa bersalah ini akan membuat murid ini sebagai seorang yang gagal karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, bahkan bisa mengecewakan orang lain. Jadi penyesalannya itu akan terus-menerus terjadi. Selanjutnya, sebagai teman ini cenderung guru ini bersikap ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh yang lebih dekat dengan mata dan senyum jenaka. Jadi posisi ini sebenarnya ada untungnya juga, di mana posisi kontrol guru ini membuat dia merasa dekat dengan muridnya. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu membuat si anak ini dia ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi dia menggunakan kalau dia ada masalah, dia mengandalkan guru ini untuk membantunya menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada perubahan perilaku, tapi kadang malah menjadikan siswa ini tambah jadi. Ya, lanjutkan. Selanjutnya, posisi yang paling bagus tadi sudah saya katakan, yaitu posisi sebagai manajer. Di mana pada posisi manajer ini guru harus betul-betul bisa mengendalikan dirinya. Jadi kita cenderung mengasihi anak ini tanpa emosi. Kemudian di sini kita menjadi sebagai pendengar yang baik, mendengar suara hati dari anak tersebut. Kemudian bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, kita yakin bahwa kita ini tidak sempurna, Bapak Ibu. Pasti kita melakukan kesalahan. Namun, tugas guru di sini selain untuk mendidik siswa, kita ini juga mengontrol tindakan siswa di kelas kita. Nah, satu cara untuk mengontrol perilaku siswa kita di kelas yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sekelas ini merupakan kesepakatan yang terjadi antara guru dengan murid mengenai hal-hal yang diyakini, di mana hal-hal tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian disepakati, kemudian di mana anak-anak ini bisa menerapkan hal-hal tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah dan di sekolah. Bapak Ibu, mungkin dalam pikiran kita timbul pertanyaan. Kita kan sudah memiliki aturan, untuk apa kita buat keyakinan kelas? Di sini bisa kita lihat bahwa kalau aturan itu umumnya itu hanya dibuat oleh satu atau dua orang tertentu. Misalnya di sekolah kita ada dibuat peraturan. Peraturan ini biasanya kepala sekolah dan beberapa orang. Kemudian kalau peraturan itu bersifat umum. Nah, sebaliknya kalau di keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak. Kemudian di kelas juga keyakinan ini dibuat dalam jumlah yang terbatas, tidak banyak. Kemudian juga keyakinan kelas ini diterapkan di kelas itu sendiri. Keyakinan kelas ini dibuat melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ini juga bisa kita ubah
Jadi kalau misalnya sudah 6 bulan kita buat nilai kelas, kita tidak lihat prospeknya tidak terlalu bagus. Ini bisa kita lakukan perbaikan untuk membuat keyakinan kelas yang baru. Jadi tidak monoton satu keyakinan kelas sampai dengan 2 semester. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan keadaan. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Yang pertama bisa langsung kita buat dengan kalimat positif. Ini contoh kelas 7. Di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan sebagainya. Kemudian saya perbandingannya yang kedua. Ini saya contohkan di kelas 8. Keyakinan kelasnya selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kemudian ada satu lagi contoh keyakinan kelas, ini di kelas 9. Ini disarikan dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang pertama nilai kebajikannya hormat, di mana di sini tampak bahwa siswa meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah saya praktekkan kemarin untuk kegiatan senjata ini. Ini saya praktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 3-4. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, apa tindakan selanjutnya? Jadi untuk mengatasi tindakan ini bisa kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini berupa percakapan yang dilakukan oleh seorang guru dengan muridnya yang mendapat masalah tadi. Mungkin ini sudah sering dilakukan, mungkin ada di sini ada BPP sudah melakukan pendekatan ini, cuma kita tidak tahu saja bahwa itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita membuat si anak ini dia mengendalikan emosinya. Jadi dia akan mudah bercerita dengan kita. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita mendengar curahan hati anak tersebut. Apa alasan, apa tujuan dia melakukan kesalahannya. Kemudian di sini kita pastikan juga bahwa anak tersebut mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini juga setelah anak tahu bahwa pelanggaran yang dilakukannya itu bertentangan dengan keyakinan kelas, maka di sini kita akan berdialog mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, coba Ibu Nanda, mari sama-sama. Nah, di sini ada budaya positif yang ada di SMP 1 Makamburi yang sudah kita terapkan. Yang pertama, budaya 3S, senyum, sapa dan salam. Kemudian ada jumpa berkah, Jumat pagi bertakwa dan bersedekah. Kemudian zikir sebelum pembelajaran. Yang keempat, program santunan anak yatim pada bulan Muharram. Yang kelima, program pemantapan tampis numerasi dan literasi. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada enggak program penerapan budaya positif yang lainnya yang bisa kita tambahkan untuk budaya positif SMP 1 Makamburi?
Ya baik, silakan mulai diskusi. Baik, terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Mungkin kita bisa menambahkan bergotong royong ya setiap hari Sabtu itu. Jadi murid-murid diminta setiap kelasnya membersihkan kelasnya dahulu, kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Itu saja Bu Mila, terima kasih. Terima kasih usul yang bagus sekali. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu. Terima kasih Bu Ira. Mungkin bila juga bisa kita tambahkan nomor pidato ya. Baik, jadi di sini masih ada lagi Bapak Ibu. Kita cukupkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini tadi ada 2 tambahan untuk kegiatan positif, budaya positif di SMP